Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mohon pertolongan Roh Kudus agar kami mampu melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Titus 1 ayat 1 yang berbunyi, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran yang nampak dalam ibadah kita. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah memelihara iman dan pengetahuan akan kebenaran dalam ibadah. Adapun tugas dan tanggung jawab para rasul dan setiap orang yang beriman percaya kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Titus untuk mengingatkan jemaat atau umat Kristen di Pulau Kreta dulu, dan juga mengingatkan kita orang yang beriman percaya kepada Kristus pada masa kini, yang adalah sebagai rekan sekerja Allah Bapa Pencipta dan pemelihara umat ciptaannya, dan juga seluruh umat manusia sepanjang zaman di dunia ini, adalah untuk memelihara iman percaya dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah dari orang-orang pilihan Allah. Segala sesuatu akan hidup berlangsung sebentar atau yang akan berlangsung lama tidak mungkin terjadi kalau tidak dipeliharakan oleh Sang Pencipta dan Pemelihara ciptaannya itu di dalam dan melalui Roh Kudus dengan baik. Sesungguhnya, orang yang sudah mengaku sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus harus memperlakukan hidup di dunia ini dengan cara memelihara iman percayanya adalah dengan memelihara pengetahuan akan kebenaran dari orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tanpa adanya pengetahuan tentang kebenaran menurut firman Tuhan, maka tidak ada keselamatan yang bisa dan dialami oleh orang yang beriman percaya kepada Kristus. Karena kebenaran yang sungguh nyata adalah bahwa hanya Allah yang benar, dan bagi umat manusia dapat dibenarkan oleh Allah Bapa bertitik tolak dari kasih-Nya yang begitu besar itu bagi kita umat manusia yang tidak pernah dikehendakinya untuk menuju kepada mati kekal binasa. Sebab Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati itu adalah tidak untuk mati lagi, namun justru untuk membangkitkan kita dari kuasa maut atau kuasa kematian kekal itu. Oleh sebab itu, iman percaya kita umatnya kepada Kristus yang bisa dan dapat terus bertumbuh dan berkembang adalah dengan cara menjaga pengetahuan akan kebenaran menurut firman Tuhan itu tergambar atau tercermin di dalam dan melalui ibadahnya. Bagi setiap pribadi atau keluarga orang yang tidak mau menjalankan hidup untuk beribadah itu, berarti mereka tidak mengetahui tentang apa arti atau makna tentang kebenaran yang menuruti firman Tuhan, sebab sesungguhnya disitulah tempat di mana kita bisa dan dapat melihat dan memelihara iman percaya kita umatnya kepadanya. Apabila kita pada waktunya mau datang untuk beribadah ke jam ibadah juga bukanlah kunci bahwa orang itu sudah beriman percaya kepada Kristus. Akan tetapi sedikit banyaknya setiap pribadi atau keluarga itu sudah mulai menuju dan akan berada pada tempat yang benar guna mengenal dan memperlakukan hidup hanya menurut kebenaran firman Tuhan Yesus yang akan membuat kita umatnya sebagai orang yang beriman percaya kepadanya. Kriteria atau ukuran dari iman percaya yang benar sesuai dengan kebenaran menurut Alkitab adalah akan selalu terungkap di dalam dan melalui ibadah yang dilakukan oleh setiap pribadi atau keluarga dari orang, baik yang dilaksanakan di rumah maupun di gedung gereja,
oleh seluruh hidup pribadi atau keluarganya itu, sebab hidup umat manusia di muka bumi ini adalah bahwa persekutuan ibadah kita itu adalah cerminan atau gambaran yang muncul keluar dari iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu pada surat Roma pasal 12 ayat 1 menegaskan tentang ibadah yang sejati adalah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, syukur dan terima kasih karena kami berkesempatan untuk merenungkan kembali tentang posisi kami sebagai orang yang beriman percaya kepadamu di dalam hidup kami yang masih Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk menikmatinya hidup di dunia ini. Sesungguhnya sebagaimana Tuhan telah mengingatkan hari ini kepada kami untuk memelihara iman bukan saja diri kami pribadi atau keluarga kami saja, tapi bagi orang-orang pilihan Allah yang lain, dan memeliharakan pengetahuan akan kebenaran yang nampak dalam ibadah kami di rumah maupun di dalam persekutuan ibadah di gedung gereja. Oleh sebab itu pada saat ini Tuhan, kami hendak doakan juga bagi mereka yang tidak dapat menikmati ibadahnya di rumah maupun di luar rumah, terlebih karena masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Oh Tuhan, kasihanilah kami supaya kami boleh dibebaskan dari kuasa sakit penyakit, tidak hanya akibat pandemi COVID-19 ini saja, tapi seluruh penyakit yang saat ini sangat mengganggu kehidupan kami umat-Mu. Oh Tuhan, tolonglah melalui para medis, dokter, dan obat yang digunakan, memungkinkan mujizat kesembuhan boleh terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.